melangkah di jalan sunyi, mencari cahaya sang ilahi. Jejak ulama suluh di bumi, menyinari hati, teguhkan diri. Menjelajahkan dias, menapaki iman, menghormati guru, warisan zaman. Dekat dengan Tuhan, jiwa pun kuat, setan menjauh, tak lagi berani mendekat. Di langkah ini ku temukan. Oke, selamat ketemu lagi sahabat Kandias di channel kami Kandias 25. Perjalanan kali ini di penghujung November, di awal Desember, kami menjelajah ke Gunung Padang yang ada di Cianjur Selatan. Jadi subhanallah, mudah-mudahan atas izin dan ridhonya saya diperkenankan untuk bermalam di puncak Gunung Padang atas izin dari sesepuh yang ada di Gunung Padang dengan Pak Asep, Aki Asep. Beliau subhanallah welcome, beliau menerima saya dengan baik. Subhanallah, terima kasih atas kebaikannya Pak Asep. Saya perkenalkan dengan Pak Asep. Pak Asep, boleh lebat. Assalamualaikum. Nah, sahabat Kandias, ini sesepuh saya, subhanallah. Saya berarti saya ketemu lagi saudara sebagai sesepuh yang kemarin terakhir saya dipertemukan oleh sesepuh Purwakarta, Abah Aten. Sekarang saya ketemu sesepuhnya Cianjur Selatan, Abah Asep. Ya, terima kasih Pak Asep. Gimana Pak Asep? Sejarahnya gimana? Kalau dulu itu kan dipakai sebagai tempat meditasi atau berdoa lah gitu. Dari tahun berapa Pak Asep? Itu dari nggak tahu sih kalau tahunnya, cuma untuk dibuka umum 2011 dibuka umum untuk wisata. Oh begitu. Kalau dulu mah hanya sebagai tempat meditasi atau berdoa. Tapi tetap sampai sekarang masih ada. Jadi gitu sahabat Kandias, walaupun sudah menjadi situs pariwisata di 2012 ya Pak, 2011, tetapi tetap ada sebagian para sesepuh Cianjur, terutama Pasundan, yang berziarah di situs Gunung Padang ya Pak Asep. Pak Asep, terima kasih atas izinnya, atas doanya, terutama supportnya buat channel kami untuk kebesaran, untuk kemajuan channel kami Kandias 25. Atur nuhun Pak Asep. Sampurasun. Ayo sahabat Kandias, perjalanan saya langsung ke puncak bukit Gunung Padang. Ikuti perjalanan kami ke atas. Oke sahabat Kandias, ini jadi gerbang masuknya, gerbang masuknya lewat sini. Jadi nanti pintu keluar setelah dari atas ada sebelah kanan gerbang utamanya. Ikuti terus sahabat Kandias. Oke. Jadi ini merupakan situs megalitikum. Jadi sejarah kayaknya ya, dari kalau tidak salah dari 5.000 sampai 7.000 sebelum Masehi. Oke. Yang tidak kalah menariknya adalah di sini ada beberapa sesepuh Pasundan yang pernah saya videokan. Ternyata beliau juga ada patilasannya di sini, Eyang Tajimalela. Ikutin sana. Jadi acaranya sahabat Kandias, saya akan tawasulan, saya akan tafakur di puncak Gunung Padang.
ikuti terus. Jadi sahabat Kandia, saya ini kameramennya. Kebetulan saya pakai kameramen saudara saya yang dari Cianjur. Kebetulan Yogi, anak saya, sedang cuti, jadi sekarang di Sweet sama saudara saya yang kebetulan berdomisili di Cianjur. Yuk ikutin. Di Soti. Jadi ini ada setelah menjadi situs pariwisata. Jadi ketentuan dari Pemda Cianjur tentunya harus dipatuhi oleh para pengunjung, sahabat Kandias. Ini di zoom nih, cakep. Oh, maju terus maju. Nah, alamna di yuk maju terus. Yuk terus. Nah, sahabat Kandias, jadi nggak tahu ada berapa ribu anak tangga. Jadi kita menyusuri ke atas bukit itu lumayan ya, cukup mendaki lah. Jadi saya coba pelan-pelan karena memang cukup melelahkan juga perjalanan saya dari Bekasi sampai Cianjur, kota Cianjur. Jadi dari kota Cianjur itu masih jauh lagi, 40 km ke arah selatan Cianjur, Gunung Padang ini. Jadi sahabat Kandias, hanya orang-orang tertentu saja yang berani bertawasul, berzikir, dan apa ya, oke. Jadi tidak semua orang sanggup berani untuk bertawasul di sini karena dengan kekuatan magisnya, sahabat Kandias. Oke, sahabat Kandias, lihat ke sana ke depan. Ini luar biasa. Nggak tahu nih berapa ribu anak tangga, subhanallah. Sekarang menunjukkan jam, lihat, jam setengah 5, jam 5. Jadi nggak tahu ke puncak sana sampai jam berapa. Ikuti terus sahabat Kandias perjalanan kami, luar biasa. Kita udah mulai masuk ke puncaknya. Tontonnya. Dan kami disambut sama rintik hujan yang mudah-mudahan Allah lindungi dari air hujan. Jadi kami bisa mengeksplor secara maksimal di atas sana. Ikuti terus perjalanannya, luar biasa sana. Sahabat Kandias, lihat. Berhenti dulu, berhenti. Ujung sana nih. Nggak tahu ujungnya sebelah mana karena ini pertama kali saya naik ke Gunung Padang. Saya nggak tahu ujungnya seberapa jauh. Sahabat Kandias, saya harus berhemat tenaga, jadi saya bicaranya pelan-pelan dan putus-putus karena harus ngatur napas saya nih, sahabat Kandias. Ya Allah.
Cut, Gi. Ih. Oke, sahabat Kandias. Saya sama saudara saya makamnya ramen baru nih. Karena Mas Yoginya lagi cuti ke puncak sana. Jadi 30 meter lagi. Jadi saya rehat dan berteduh karena hujan. Kalau nggak saya ini pos berapa, Det? Pos 2 ya? Udah 3 ya? Jadi udah 3 pos. Saya pos 1, pos 2 nggak berhenti. Tapi pos ketiga kami berhenti. Jadi sahabat Kandias, subhanallah, ke puncak sana itu kurang lebih 30 meteran lagi, tetapi kita sudah melampaui 3 pos ya. Jadi karena hujan, satu karena kelelahan, jadi saya singgah rehat dulu di pos yang ketiga nih, di atas puncak Gunung Padang. Jadi gitu, sahabat Kandias. Jadi ini perkenalkan, ini saudara saya dari jalur Cianjur. Kebetulan Mas Yoginya masih cuti, mungkin aktivitasnya kedepannya ya sweet saja gantian. Jadi kalau tidak ada Mas Yogi ya mungkin nanti ini Mas Dedi. Anggap ini anak saya lah, jadi emang masih muda. Beliau mau belajar tentang keimanan, keislaman, terutama tauhid. Ya, hari pertama hari pertama dia saya tes ke Gunung Padang. Tapi ya karena masih muda lah, usia berapa, Mas? 4 berapa? Masih 30 berarti. Ya, anak saya nomor 3 nih, Dedi nih. Jadi luar biasa, sahabat Kandias. Terima kasih sudah mengikuti channel Kandias sampai sejauh ini. Masih berkisar di tanah Pasundan, yang tidak menyangka pada akhirnya saya bisa menginjak di Gunung Padang, di mana di sini ada prasejarah megalitikum dan tempat berkumpulnya para alim ulama, para syekh, dan para petinggi-petinggi Nusantara seperti Eyang Prabu Tajimalela. Bahkan beliau ada petilasannya di sini. Jadi ikutin terus, nanti ada sesi tapakur. Minimal saya bisa menjelaskan sedikitnya tentang keberadaan kekuatan magis yang ada di Gunung Padang. Oke, sahabat Kandias, ikuti terus. Satu berapa langkah lagi lah, tapi luar biasa. Ini anak muda nih, saudara saya Dedi juga udah ngos-ngos aja Dedi. Oke, ikuti terus sahabat Kandias. Alhamdulillah, saya udah sampai di puncak Gunung Padang. Di sini banyak peninggalan dahulu kala, zamannya batu. Jadi luar biasa, batu ini tersusun rapi. Ya, kalau perkiraan dari 5.000 sampai 7.000 sebelum Masehi, ya berarti luar biasa lah. Audiens sahabat Kandias bisa hitung. Jadi sudah berapa lama Gunung Padang ini didirikan oleh para leluhur, para pembesar kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terutama di kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan di Pasundan. Oke, sahabat Kandias, kita lanjutkan lagi, kurang lebih 1 langkah lagi ke atas bukitnya, dan kami sudah minta diizinkan untuk berkemah di sana, bercamping di sana, untuk mengadakan biasa acara session sapakur saya dan tawasul saya. Oke, ikutin terus perjalanan di Gunung Padang, Cianjur Selatan.
Nah, di sini ada tugu keterangan tentang sekilas situs Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Oke. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan jelas ya oleh audiens, oleh sahabat-sahabat Kandias. Teras 3 terdapat batu kujang sama batu tapak maung. Dan ini teras kedua ada mahkota dunia dan batu lumbung dan batu kursi, batu duduk. Saya tidak bisa explore ke teras-teras tadi karena emang saya disambut sama hujan titik-titik sahabat Kandias, jadi hanya sekilas saja, jadi saya sebagian terlewati oleh perjalanan saya menuju puncak. Nah, ini keterangan-keterangan yang sudah disediakan oleh pihak pengurus. Oke, ini lokasi yang diberikan oleh Aki Asep untuk melakukan session tawasulan dan tafakur, karena tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di atas situs purbakala tersebut. Jadi kami ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh para pengurus, sekaligus kemungkinan yang sudah ditetapkan oleh Pemda Cianjur Selatan. Oke sahabat Kandias, kita persiapan untuk sholat maghrib dan session tafakur. Oke, selamat mengikuti sampai selesai perjalanan Kandias 25 di Padang, di Gunung Padang. Perjalanan kami di Gunung Padang di Cianjur Selatan. Sahabat Kandias, tidak terlepas dari konten hiburan, tapi subhanallah, mudah-mudahan ada sedikit pembelajaran tentang alam, tentang pengetahuan, tentang sejarah, karena kita tidak boleh lupa dengan sejarah terlahir dari para ulama, para sesepuh kita terdahulu. Jadi tidak terlepas dari hiburan secara biasa, mudah-mudahan dalam seksi tafakur kami ada yang bisa tertangkap oleh kamera kami. Oke, ikuti terus section tafakur. Ulang lagi Kang Tit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah.
Alhamdulillah. Oke, Kang Dit. Sahabat Kandias, luar biasa ya. Jadi ini kalau yang namanya versi pembelajaran hal yang gaib itu terkadang kecerdasan rohani hamba Allah tuh keterangannya beda-beda. Jadi nanti saya akan sedikit kupas sedikit saja. Ada sedikit keheranan dalam pola pikir saya yang didapat dari kecerdasan rohani saya dalam sesi tafakur tadi. Nah, untuk menurut saudara saya nih yang dari Cianjur, gimana Kang Dit? Masakan gimana di alam? Apa? Ada bisa merasakan? Ya, sebut ya. Ada yang mau diceritakan ya? Jadi subhanallah, mungkin kami tidak bisa banyak cerita sahabat Kandias karena ini, jadi saya juga mengupas tidak semua menjadi konsumsi publik. Jadi pelajaran keimanan, terutama pelajaran kecerdasan rohani itu sebetulnya konsumsi kami sebagai hamba Allah, cukup pengetahuan untuk kami dengan yang maha besar, Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya sudah izin dari sesepuh Gunung Padang. Terima kasih Aki Asep yang telah mengizinkan saya untuk bertafakur, berziarah di puncak Gunung Padang. Jadi sedikit ngupas saja, ada sedikit anehnya. Jadi garis besarnya Gunung Padang itu tercipta dari tahun 5000 sampai 7000 sebelum Masehi. Tetapi yang saya lihat dari kecerdasan rohani, ada sosok Tuan Putri, ya maha apa ya, itu kerajaan lah. Nah itu saya bingung hubungannya apa dengan kondisi Gunung Padang tersebut. Wallahu alam, apakah di zaman eranya Prabu Siliwangi ataupun Kerajaan Galuh, Gunung Padang ini merupakan tempat berkumpulnya para ulama, para pembesar dulu, para kerajaan, menjadi pusat kebudayaannya, ataupun seperti itulah jadi garis besarnya, ataupun tempat meditasinya, ataupun tempat apa ya namanya, proses menyendiri lah kalau dalam Islam itu tempat bertafakurnya. Tetapi itu kan sebelum masuk dari Islam ya. Jadi Raja Galuh itu sendiri kalau tidak salah basicnya itu kan belum masuk Muslim. Jadi cara mereka untuk mendekatkan kepada Tuhan itulah kemungkinan besar Gunung Padang ini menjadi tempat menyepinya gitu maksud. Seperti itu sahabat Kandias. Jadi saya tidak bisa cerita banyak karena ini konsumsi saya hanya dengan saya dengan Allah. Jadi, tapi luar biasa pelajaran keimanan tauhid semakin kuat untuk saya pribadi, mudah-mudahan juga udah buat saudara saya Pak Dedi gitu. Jadi subhanallah, sekali lagi saya terima kasih kepada Aki Asep sebagai sesepuh yang sudah menerima saya secara pribadi untuk melakukan ibadah tafakur, ibadah tawasulan yang sudah tempatnya disiapkan oleh para pengurus di sini. Jadi sahabat Kandias yang mau bertafakur alam atau ibadah yang lain, mau berkunjung ke Gunung Padang silakan. Jadi emang kondisinya luar biasa, cukup nyaman untuk melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah. Sahabat Kandias, ada sedikit tadi kirim sedikit doa kepada
kepada Allah. Mudah-mudahan para alim ulama, para sesepuh Pasundan diberikan di tempat yang paling mulia di arsy-Nya Allah. Saya memohon doa kepada para sesepuh ulama yang mungkin dalam sejarah pernah melakukan ibadah, pernah syiar di Gunung Padang. Jadi saya tawasulkan, saya mendoakan kepada para syekh di sini yang sudah saya minta izin kepada Aki Asep. Jadi intinya Patih Hurip Gunung Padang saya tujukan kepada Syekh Marjuki, Syekh Usman, Syekh Suaipi, Syekh Abdul Fakor, Syekh Maghribi, dan Syekh Rohmat. Dan tidak lupa juga di luar dari Syekh sendiri ada pemuka ataupun anggaplah sebagai pangeran Prabu yang saya sebutkan tadi. Di sini termasuk petilasannya yang Prabu Tajimalela yang pernah episode saya tayangkan di episode yang entah keberapa. Tapi yang jelas ternyata bersambung ke Gunung Padang. Ternyata beliau ada petilasannya di sini yang Tajimalela. Oke sahabat Kandias, terima kasih telah mengikuti session tapakur serta tawasul kami. Itu sedikit saja, jadi saya sedikit buka apa yang dirasakan oleh kecerdasan rohani saya. Jadi ada sedikit keanehan di sini. Saya melihat di kecerdasan rohani ada kerajaan di sini, ada sosok putri cantik luar biasa. Jadi kayak maha putri lah, kalau maharaja gitu ya, luar biasa. Jadi berpakaian kerajaan, berpakaian keraton yang luar biasa, yang itulah keindahannya luar biasa Allah ciptakan. Sesungguhnya alam Allah ciptakan, kita wajib iman kepada yang gaib. Itulah fungsinya. Jadi kita bisa merasakan betapa indahnya ciptaan Allah, kebesaran Allah seperti itu. Oke sahabat Kandias, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa sejauh ini perjalanan kami ini di Gunung Padang ya, di Gunung Padang. Tidak lupa untuk support kami, subscribe, like, share, komen. Nah, jangan lupa, saya berharap, terima kasih atas support dan doanya terutama. Tidak lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke explore langsung ke area Gunung Padang ya. Kita explore Gunung Padang. Jadi kita menunjukkan sudah tengah malam nih sahabat Kandias. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan syafaat, itu barokah buat kami. Oke. Kita ikuti terus. Ya Allah, subhanallah.